kasih atas sambutan-sambutannya. Ini dia acara inti kita pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan susunan acara inti pada sore hari ini adalah seminar mengenai Isra Mi'raj yang alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang insya Allah ilmunya sangat perlu kita untuk gali. Mungkin menurut Mas Sofin ini pandangan beliau mengenai Isra Mi'raj sedikit tidak ada yang kita ketahui. Nah, di situ nanti kita akan bisa mengambil faedah dari adanya seminar kali ini. Mungkin untuk kali ini acara peringatan Isra Mi'raj, acara peringatan Isra Mi'raj itu akan diisi dengan seminar, dan nanti malam insya Allah ba'da maghrib kita akan diisi dengan pembacaan Maulid Tibai ya, pembacaan Maulid Tibai. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari sang narasumber, dan saya lihat sudah melanglang buana dengan nama lengkap Muhammad Sofin Sugito, pendidikan S1 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Universitas Raja Muhammad bin Abdullah Fes, dan sekarang sedang menempuh untuk meraih doktoralnya di universitas yang sama saya. Sedikit mungkin akan saya mengatakan saya akan berbicara mengenai Isra Mi'raj. Mungkin kita sudah paham pengertian Isra Mi'raj itu sendiri. Dari SD kita sudah mengetahui apa itu Isra Mi'raj. Isra yaitu adalah perjalanan di malam hari, Mi'raj adalah tangga untuk naik ke Sidratul Muntaha. Cuman karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat sakral, perjalanan yang penuh dengan fenomenal, perjalanan Rasulullah yang sangat tidak bisa kita terka oleh pikiran, tidak bisa kita terka dengan ilmu sains sekalipun. Maka di sini terjadi sebuah hal-hal yang sangat perlu untuk kita ketahui. Karena kalau misal kita berbicara Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah yang diawali dari Masjidil Haram, setelah itu ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dengan waktu hanya 1 malam, itu sangat tidak bisa diterima oleh akal sendiri. Karena apa? Karena ketika kita melihat bintang yang terdekat dari bumi kita sendiri, itu jaraknya, kalau kita berbicara mengenai masalah sainsnya, bintang yang paling dekat dengan bumi adalah Alpha Centauri. Alpha Centauri itu dengan jarak 2 tahun, 47 cahaya. Ini ketika kita berbicara mengenai cahaya, ketika dalam jarak 1 menit cahaya pun itu sudah memakan beratus kilometer. Di sini bintang yang paling dekat dengan kita yaitu memakan waktu 2,40 tahun cahaya. Setelah itu bumi kita berada dalam satu galaksi kan? Galaksi namanya Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti mungkin semuanya sudah mempelajari di SMP atau di pendidikan yang lainnya. Galaksi Bima Sakti itu radiusnya atau lebarnya itu adalah 50 tahun cahaya. 50 tahun cahaya, dan dari bumi untuk menuju ke pusat galaksi itu sendiri adalah 30 tahun cahaya. 30 tahun cahaya, nggak tahu berapa itu kilometernya. Setelah Galaksi Bima Sakti, nanti kita akan menemukan galaksi yang paling dekat. Galaksi yang paling dekat itu adalah galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda, jarak antara galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti itu sekitar 2 tahun cahaya. Sudah berapa tahun cahaya itu? Mulai dari 30 tahun cahaya tambah 2 tahun cahaya. Bukan hanya berhenti di Andromeda saja. Mungkin Andromeda itu langit keberapa? Nabi naik lagi ke atas. Gitu. Jadi kalau kita bicara secara sains, perjalanan waktu 1 hari itu sangat tidak mungkin sekali. Nah, ketika itu dalam hadis mengatakan bahwa
Nabi naik ke atas ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq. Kalau misalnya kita berpikir buraq, ketika kita memakai mobil F1 saja, mobil F1 dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, maka ada rasa sesak dalam dada kita karena kita menerjang jarak yang sangat cepat. Seakan-akan ada tabrakan antara jarak dengan badan kita. Sedangkan kalau kita berpikir buraq ketika naik ke atas dengan jarak yang sangat jauh sekali, berapa tahun cahaya ditempuh dengan satu malam, itu kemungkinan akan hancur. Kalau kita berpikir secara sains, kemungkinan akan hancur buraq itu sendiri, Rasulullah itu sendiri. Maka ketika itu kita tidak bisa memahami Isra Mi'raj hanya dengan akal, hanya dengan sains sekalipun, tapi dengan iman. Maka tidak salah Rasulullah menjuluki Abu Bakar Siddiq dengan julukan As-Siddiq, karena beliau mempercayai, orang yang paling pertama mempercayai Isra Mi'rajnya Rasulullah. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Azumardi Azra, mungkin rektornya Mas Sofin Sugito, ya Mas ya, rektor UIN tahun berapa nggak tahu itu, Azumardi Azra. Itu beliau mengatakan, beliau pernah menukil dari perkataan tulisan buku orang Barat bahwa perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu adalah salah satu perjalanan yang sangat menakjubkan. Salah satu dari 3 perjalanan Rasulullah yang sangat menakjubkan. Pertama adalah perjalanan hijrah Rasulullah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan itu adalah awal dari dakwah Rasulullah. Setelah itu, perjalanan yang pertama adalah benar Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, dan ini adalah titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah. Kenapa dikatakan titik balik? Karena ketika itu kita katakan adalah amul huzn, tahun kesedihan, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Maka ketika itu dengan kesabarannya Allah memberikan sebuah hadiah, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ini adalah titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah. Itu perjalanan yang sangat menakjubkan pertama. Setelah itu perjalanan yang kedua adalah ketika hijrah ke Mekah, dan yang ketiga adalah ketika kembali ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, yaitu merupakan haji wada. Mungkin saya di sini kapasitas saya sebagai moderator saja, tidak bisa berbicara banyak, tidak bisa berbicara sepanjang lebar. Mungkin nanti akan lebih lengkap oleh Mas Sofin Sugito dengan tema bebas saja. Kata Mas Sofin, tema bebas saja. Yang penting kita di sini kumpul, ngobrol bareng. Kalau misal bisa koploan juga nggak apa-apa sih. Yang penting bisa fokus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal Amin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين غر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Yang pertama, yang terhormat tuan rumah, Sohibul Bait. Yang kedua, yang kami hormati juga ketua panitia. Tak lupa yang kami hormati ketua PCINU, saudara sahabat Mu'anif. Dan yang kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang sama-sama menuntut ilmu Allah, kawan-kawan yang sama-sama datang ke negeri Maroko tiada lain hanya untuk tolabul ilm. Kita tidak ingin di Maroko ini cari teman, cari pacar, tapi kita kesini untuk tolabul ilm. Kalaupun nanti di sini dapat yang lain, ya itu kebetulan.
Alhamdulillah. Rezeki. Ya, rezeki. Terus terang, saya ke Kenitra ini baru pertama kali ke kota Kenitra. Saya itu nggak tahu nama Kenitra kecuali taunya hanya Dewi, Ali, sama Burhan. Soheb itu tukang mundar mandir dia. Rohan. Nah, alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat kejernihan berpikir, kita diberi nikmat panjang umur, murah rezeki, dan insya Allah mungkin ini nggak tahu di tahun terakhir atau tahun mau pulang nanti yang stay Tahun pertengahan. tahun pertengahan pasnya tahun pertengahan, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran pulang ke Indonesia. Memang kita temanya bebas saja, jadi saya juga ngomong bebas-bebas saja mengenai Isra Mi'raj itu. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, kita kadang sulit membedakan mana persepsi doktrinal, mana persepsi saintis. Kita sering campur adukkan. Padahal sebelum mencampur adukkan itu kita, atau mungkin ulama terdahulu itu pusing. Kita mendahulukan nas atau akal? Kita mendahulukan iman atau akal?